Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bab 2 tentang surat An-Nas dan Al-Asr. Nah, semuanya Anda siapkan buku paket dan alat tulisnya. Jika sudah siap, kita akan mulai dengan membaca bersama-sama. Ikuti dengan ibu ya, membacakan surat An-Nas dan Al-Asr. Didahului dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang yang kedua yaitu surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan dengan mengenal makna surat An-Nas dan Al-Asr. Nah, sekarang yang pertama, surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah, tergolong ke dalam surat Makkiyah. Artinya, suratnya itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bagus. An-Nas sendiri artinya adalah manusia. Nah, sekarang ibu mau tanya, isi kandungan surat An-Nas itu tentang apa ya? Jadi surat An-Nas itu di dalamnya menceritakan tentang apa ya? Oke, kita langsung. Surat An-Nas itu isinya adalah perintah kepada kita agar meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan, baik itu kejahatan yang berasal dari manusia, hewan-hewan yang buas contohnya, maupun kejahatan dari bangsa jin. Selanjutnya yaitu kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu penguasanya manusia. Allah itu adalah Tuhannya manusia. Ya, jadi yang berhak kita ikuti itu adalah perintah dari Allah. Jangan sampai kita malah mengikuti ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Ingat nak, bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi di hati manusia. Dan bisikan-bisikan kejahatan itu biasanya berasal dari bisikan jin, bisa juga berasal dari bisikan manusia. Misalnya, ada teman yang mengajak kita untuk membuang sampahnya sembarangan, kita ikuti. Nah, itu tidak baik. Jangan diikuti. Ikuti ajakan-ajakan untuk berbuat baik dan jangan ikuti ajakan-ajakan untuk berbuat buruk. Siap ya? Selanjutnya yaitu makna surat Al-Asr. Al-Asr artinya adalah waktu atau masa.
diturunkan di kota Makkah. Artinya diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Betul. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Di dalam surat Al-Asr kita diperintahkan oleh Allah supaya dapat menghargai waktu atau menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, apabila kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Nah, orang-orang yang merugi itu apa ya? Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan, pokoknya tidak akan mendapatkan apa-apa. Macam-macam orang yang merugi diantaranya adalah 1. Orang yang tidak beriman Islam. Yang kedua, orang yang tidak suka menasihati dalam kebenaran. Yang ketiga, orang yang tidak menasihati dalam kesabaran. Contohnya, ketika ada teman yang melakukan perbuatan salah, kita malah diam saja tidak mengingatkan. Atau ada teman yang lagi marah-marah, kita malah memanas-manasi mereka. Ayo marah lagi, ayo marah lagi. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita justru harus mengingatkan teman agar tidak melakukan perbuatan buruk tersebut. Tapi ingat ya, mengingatkannya harus dengan cara yang baik, bahasanya yang sopan ya, agar orang yang kita ingatkan dapat memahami ucapan kita ya. Siap anak-anak? Nah, satu lagi di dalam surat Al-Asr pun kita diajarkan untuk berperilaku disiplin. Disiplin artinya adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Di sini Ibu berikan contoh perilaku disiplin, diantaranya yaitu bangun tidur tidak terlambat. Jangan sampai sudah pukul 7 Ananda baru bangun. Wah, sudah kesiangan, sholat subuhnya pun terlewati. Nah, itu jangan sampai ya nak, bangun tidak terlambat. Yang kedua yaitu pergi ke sekolahnya tepat waktu. Tidak terlambat, tidak kesiangan, dan tidak bermalas-malasan. Yang ketiga yaitu mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda. Ketika kita memiliki pekerjaan rumah, langsung kita kerjakan. Jangan sampai nanti mau main dulu, mau main games dulu, mau nonton TV dulu. Insya Allah anak-anak solih dan solihah tidak seperti itu ya. Contoh perilaku disiplin selanjutnya yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Jangan sampai sudah azan kita malah menunda-nunda. Nanti sholatnya mau jajan dulu. Ya malah main-main. Nah itu tidak baik. Langsung laksanakan sholat. Dan bagi ikhwan, sholat fardu berjamaah di musola atau masjid itu lebih diutamakan. Siap anak-anak? Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita semua dapat menerapkan isi kandungan surat An-Nas dan Al-Asr di dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk tugasnya silahkan kerjakan latihan di buku paket Dinul Islam halaman 16-17. Kemudian hafalkan surat An-Nas dan Al-Asr. Ya, tugas hafalan dilaporkan hari Jumat dalam bentuk video. Oke, anak-anak hebat pasti bisa belajar dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.